Shalom guys, jumpa lagi dengan saya Pastor Fanny Paendong dalam link YouTube Fanny Paendong TV. Hari ini kita kembali akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya mengajak teman-teman boleh mengambil catatan, boleh mempersiapkan, dan kita akan bersama-sama sebelumnya tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menolong, menguatkan kami, mendewasakan kami sebagai orang-orang muda-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua, bahkan bagi hamba-Mu juga yang menyampaikannya. Roh Kudus, Kau beracara. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke guys, hari ini saya rindu membagikan sharing firman Tuhan dengan judul adalah The Eagle Generation. Eagle Generation atau generasi Raja Wali. Mari kita baca bersama-sama dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Teman-teman yang Tuhan kasih, apa yang kita baca ini adalah tulisan dari seorang yang bernama Daud. Daud mengungkapkan betapa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupannya secara pribadi. Dan saya percaya sebagai orang-orang muda juga kita pasti sering mengungkapkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Nah, yang menariknya adalah dalam tulisan Daud, dalam ayat yang kelima, kita menarik sebuah remah kebenaran firman Tuhan buat kita. Hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kepuasan hasrat kita dengan segala kebaikannya. Apapun materi yang kita miliki, bahkan yang ingin kita miliki, selama kita hidup di dalam dunia ini, ternyata tidak akan mampu memberikan kepuasan hasrat sebagai orang muda. Karena sebagai orang muda kita memiliki begitu banyak keinginan. Hasrat yang menggebu-gebu, ingin mendapatkan sesuatu, ingin mencapai sesuatu. Nyatanya, tidak ada satupun materi dalam dunia ini yang dapat memuaskan hasrat kita. Dan pemazmur Raja Daud di sini mengatakan bahwa Tuhan memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Kita dipuaskan dengan kebaikan Tuhan. Untuk apa? Untuk membuat masa muda kita menjadi baru seperti burung Raja Wali. Nah, ini yang saya katakan di awal bahwa ada rema dari ungkapan Raja Daud ini. Bahwa dikatakan masa muda kita akan menjadi baru seperti burung Raja Wali. The question-nya adalah, pertanyaannya buat kita, mengapa Tuhan ingin menjadikan masa muda kita seperti burung Raja Wali? Yang pertama, ternyata burung Raja Wali diciptakan itu berada tinggal di tempat yang sangat tinggi. Burung Raja Wali itu tinggal di tempat yang tinggi untuk melindungi anak-anaknya ketika dia membuat sarangnya dan menatap dengan pandangan yang luas, melihat buruannya, mangsa yang akan diterkamnya. Jadi burung Raja Wali tidak bisa tinggal di tempat yang rendah. Dia berada di tempat yang tinggi. Disitulah dimana dia bernaung, disitulah dia berada. Nah, orang-orang muda yang Tuhan kasih, yang pertama kita juga menarik remahnya adalah ternyata sebagai orang muda, ingat baik-baik, Paulus pernah berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Artinya hidup kita sejatinya mengerti baik-baik, kita tidak bisa menggunakan cara-cara dunia, pola pikir dunia untuk bisa hidup di dalam dunia ini. Kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Artinya ingat baik-baik, kita ini berasal dari tempat yang mulia. Rencana kita itu dibuat oleh Tuhan, oleh Allah di dalam surga. Dan kita kelak nanti akan berjumpa dan akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan yang kekal itu. Kehidupan yang kekal itu.
Jadi kita pun sejatinya harus ya, ingat baik-baik, miliki cara pandang, cara berpikir perkara-perkara yang di atas. Kita tidak bisa hidup berlama-lama tinggal dengan cara berpikir dunia. Kita harus ada di tempat yang maha tinggi, karena kita berasal dari tempat yang maha tinggi. Nah, yang kedua, yang menarik adalah burung Raja Wali melayang di atas badai, bukan terbang. Berbeda dengan burung-burung yang lain. Raja Wali itu membuka lebar kedua sayapnya dan menggunakan kekuatan angin untuk mendorong tubuhnya agar dapat melayang di atas badai. Jadi ketika ada badai, maka burung Raja Wali tidak akan terbang di bawah badai, tapi dia akan menembus awan lalu ada di atas badai. Jadi mengatasi badai, dan dia bukan terbang tapi dia melayang dengan dorongan angin. Nah, remanya juga buat kita sebagai orang-orang muda, sekali lagi kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita perlu Holy Spirit, kita perlu Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa terbang di atas badai kehidupan. Karena orang muda juga memiliki masalah atau badai kehidupannya secara sendiri. Saya percaya teman-teman juga mengalami badai hari-hari ini. Semua negara saat ini sedang menghadapi badai yang sama, yaitu COVID-19. Dan kita sebagai orang muda pun mengalami hal yang sama. Biarlah kita boleh terbang di atas badai dengan kuat kuasa Roh Kudus. Nah, yang ketiga, Raja Wali harus membaharui dirinya untuk dapat hidup. Raja Wali harus dapat membaharui dirinya untuk dapat hidup. Kenapa? Karena ketika memasuki umur 40 tahun, Raja Wali itu diperhadapkan dengan pilihan apakah dia bisa mencapai usia 70 atau 80 tahun. Karena di usia 40 tahun, Raja Wali itu sudah memiliki paru yang sangat panjang, lalu kuku-kuku yang panjang dan tidak tajam. Jadi akan sulit untuk dia memangsa, akan sulit dia untuk memakan dengan kondisi tubuhnya seperti itu. Maka Raja Wali akan memiliki waktu khusus di tempat yang maha tinggi tadi. Dia akan berdiam di sana, lalu dia akan mematahkan paruhnya dengan mematok-matokinya di bebatuan sampai paru yang lama itu patah, dan lalu dia mulai mencabuti kuku-kukunya, lalu bulu-bulunya yang udah tebal. Supaya apa? Supaya dia menjadi Raja Wali muda dengan waktu yang ada itu. Nah, orang-orang muda yang Tuhan kasihi, remanya buat kita juga, kita butuh waktu untuk membarui hidup kita bersama dengan Tuhan. Di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, di dalam saat teduh kita dengan Tuhan. Kita perlu memang ibadah secara bersama-sama, tapi kita juga perlu waktu untuk sendiri bersama dengan Tuhan. Karena dengan demikian kita akan dibaharui roh kita, jiwa kita akan disegarkan. Saya percaya hari-hari ini kita memiliki banyak waktu untuk bisa membaharui diri kita dengan saat teduh kita bersama dengan Tuhan. Yang keempat, Raja Wali memiliki pandangan mata yang tajam. Nah, Raja Wali memiliki bola mata yang unik karena dapat membedakan warna. Berbeda dengan jenis burung yang lain yang tidak bisa membedakan warna dan bisa melihat radius beberapa meter di depan matanya. Sehingga dia bisa menerkam buruannya. Nah, sebagai orang muda, remanya buat kita juga adalah ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, saya percaya kita pasti bisa menemukan visi, memiliki pandangan hidup, passion yang jelas karena Tuhan memberikannya kepada kita. Jadi dengan demikian maka kita tidak lagi hidup seperti hari-hari yang lalu. Tapi kita punya gairah, punya semangat yang hidup. Kenapa? Karena kita memiliki cara pandang seperti cara pandang Tuhan. Amin. Nah, yang kelima, burung Raja Wali itu dididik untuk kuat dan mandiri. Induk Raja Wali akan melatih anak-anaknya untuk terbang dari tempat yang tinggi, lalu menjatuhkannya ke bawah secara berulang-ulang. Ketika diterbang pertama, diangkat, lalu dijatuhkan, burung Raja Wali itu akan melihat ternyata anaknya belum bisa terbang, maka dia akan ambil lagi, lalu akan dibawa lagi ke tempat yang tinggi. Demikian juga
secara berulang-ulang. Sampai akhirnya induk Raja Wali memastikan bahwa anaknya ini sudah bisa terbang dan mandiri. Nah, jadilah orang-orang muda, remanya buat kita pada bagian yang kelima ini, jadilah orang-orang muda yang kuat. Jadilah orang-orang muda yang tidak gampang menyerah. Jadilah orang-orang muda yang tetap berani mencoba sesuatu yang baru, tentunya yang positif. Ayo, hari-hari ini ada banyak orang-orang muda menjadi startup di Indonesia. Dan saya percaya orang-orang muda Kristen pun engkau bisa melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena engkau ditetapkan oleh Tuhan menjadi biji matanya, dan engkau memiliki passion, memiliki visi. Ketika engkau sungguh-sungguh hidup intim dengan Tuhan, engkau akan menemukannya. Ayat terakhir buat kita bersama-sama, saya akan tutup dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan seperti seekor Raja Wali. Doa saya sebagai orang-orang muda, mari bangun terus hubungan keintimanmu dengan Tuhan, dan engkau pasti mengalami kekuatan yang baru dan engkau akan disegarkan. Amin. Bagikan sharing firman Tuhan ini kepada teman-temanmu, kepada komunitasmu, kepada gerejamu. Ya, saya berdoa, saya berharap kita semua menjadi generasi Raja Wali pada masa-masa seperti ini. Dan percayalah, Roh Kudus akan menolong kita untuk semakin terbang tinggi mengatasi badai masa mudamu. Haleluya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang singkat buat kami hari ini. Engkau ingatkan kami betapa Engkau memberikan kepada kami kekuatan Tuhan untuk memiliki masa muda yang dibaharui seperti burung Raja Wali. Pakai masa muda kami, pakai generasi mudamu, pakai semua yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, untuk dapat diberkati dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke guys, sampai ketemu lagi minggu depan dalam khotbah singkat Youth di link YouTube Fani Pendong TV. Haleluya. Amin.